Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita dalam pembahasan tanda-tanda iman kita sedang sakit. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tadi yang 5, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menegur kita dengan kesialan yang bertubi-tubi kita hadapi di dunia ini. Seperti kisah Nabi Yunus alaihi salam. Beliau tidak lagi melanjutkan dakwahnya. Beliau berputus asa. Kemudian beliau berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau dapati? Beliau ditegur Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau naik perahu, naik kapal, kemudian beliau mendapati cobaan di mana ternyata beliau dimakan ikan paus qadarullah pada saat itu. Jemaah sekalian, ini hikmah di balik kisah Nabi Yunus alaihissalam, bahwasannya boleh jadi lantaran kita tidak lagi kembali bersandar kepada Allah, boleh jadi lantaran iman kembali tidak menjadi ukuran barometer kita, iman kita sedang sakit, maka kesialan bertubi-tubi yang kita dapati itulah teguran Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada tanda-tanda keimanan bahwasanya iman kita sedang sakit, yakni yang keenam adalah ketika kita bertubi-tubi mendapatkan kesenangan terus-menerus, namun tidak dibarengi dengan ibadah yang selaras dan seimbang. Jemaah sekalian, ketika kita didapati kemudahan-kemudahan demi kemudahan kita dapati, padahal tidak dibarengi dengan ibadah yang optimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tidak sholat tepat waktu, bahkan dia pernah tidak sholat, tiba-tiba karirnya melonjak, melambung, mendapatkan banyak kemudahan-kemudahan, rizki makin bertambah, dan lain sebagainya. Mungkin ini boleh jadi teguran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falamma nasu bima dzukiru, fatahna abwaaba kulli syai'." Dan ketika mereka melupakan ayat-ayat Allah, iman tidak lagi menjadi sandarannya, berpaling terhadap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatahna abwaaba kulli syai'. Malah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya banyak kebaikan. Banyak kebaikan yang Allah beri, tapi tidak dibarengi dengan ibadah yang optimal. Malah ibadah kita kepada Allah itu merosot. Mungkin boleh jadi ini pada hakikatnya adalah jebakan dari Allah. Teguran Allah dengan hal yang lain kepada kita. Bahwasanya ini adalah jebakan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilahnya adalah istidraj. Allah biarkan kita senang. Allah biarkan kita mendapatkan kemudahan-kemudahan. Tapi sebenarnya kita lupa akan ajaran Allah. Sebenarnya dalam ibadah kita malah berkurang. Hatta idza farihu, sampai dia mengatakan bahwa ini adalah capaian dari saya pribadi. Ini adalah susah payah saya, sehingga sombong yang dia miliki benar-benar terungkap. Akhadnahum bagtatan. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala beri dia azab secara tiba-tiba. Maka ketika itu pun dia langsung berputus asa. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau azab pada saat itu yakni di bumi, masih saat kita hidup di dunia, itu mungkin masih sayang Allah Subhanahu, masih dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi kalau Allah tahan dia sampai kemudian dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, ini adalah tanda di mana Allah Subhanahu wa taala benar-benar tidak sayang bersama kita. Maka jemaah sekalian, kalau ada kesenangan bertubi-tubi kita dapati, kemudahan demi kemudahan kita dapati, namun tidak dibarengi dengan keselarasan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi ini adalah teguran Allah dalam hal yang dalam segi yang lain, dalam bentuk yang lain, ini adalah jebakan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita berilaj, kita langsung 180 derajat merubah diri kita untuk kita kemudian mengobati kita punya iman yang dimana iman kita sedang sakit. Jemaah rahimahini wa rahimakumullah, pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Jika tanda-tanda iman itu kemudian kita sudah ketahui, namun kemudian kita tetap saja tidak mau berubah, bahkan seolah-olah kita santai-santai saja, seperti tak peduli terhadap keimanan dalam diri kita. Berbeda dengan ketika dia punya penyakit dalam tubuhnya, dia langsung merespon. Tapi ketika hal ini bahkan sudah pernah disampaikan oleh ustadz, oleh para kiai, ya, para pengajar, tapi dia tidak mau merubah dirinya. Bahkan seolah-olah dirinya merasa bahwa dirinya benar. Boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir Allah berikan kepada kita sebuah teguran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah, berpaling dari iman, tidak lagi Allah sebagai sandarannya, nuqayyid lahu syaitanan, Allah adakan untuknya itu syaitan, fahuwa lahu qarin, dia menjadi sahabatnya. Menjadi sahabatnya, ke kamar mandi ditemenin, ke rumah ditemenin, kemanapun ditemenin. Kalau udah seperti itu apa? Wa annahum la yasudduna 'anis sabil, bahkan mereka akan mencegah diri dia ini untuk mendapatkan petunjuk dari Allah, sehingga mendapatkan sabilnya Allah, jalannya Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun, bahkan mereka merasa GR mereka bahwa mereka sepertinya mendapat petunjuk. Itulah karena setan sudah menjadi teman dan kawan hidupnya. Jamaah sekalian, maka marilah sama-sama kita ilaj, kita mengobati iman kita yang dengan tanda-tanda tadi yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi barometer kita, sehingga kita bisa langsung memperbaiki iman kita. Kita rawat iman kita, kita tingkatkan iman kita, sehingga kita bisa insya Allah mendapatkan hidayah Allah dengan mudah. Salah satunya adalah, yang pertama, dengan kita senantiasa berjamaah. Jangan sampai kita bersendiri dalam kehidupan kita. Berjamaahlah kita, karena jamaah akan senantiasa mengingatkan kita. Yang kedua, seringlah kita untuk senantiasa mendatangi majelis ilmu. Dan yang ketiga, seringlah diri ini untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik lisan kita, qalbi kita, dan juga amal perbuatan kita. Aqimis sholata lidzikri, salah satunya adalah perbanyak sholat sunnah. Dalam hal ini adalah sholat sunnah. Untuk senantiasa, kalau kita kemudian makin banyak sholat sunnah yang kita lakukan, makin banyak zikir yang kita tingkatkan, makin terjaga kita punya iman. Begitu juga Quran kita sering baca, itu juga dalam rangka untuk menjaga kita punya iman. Sering kita kemudian mendatangi majelis ilmu, itu juga dalam rangka merawat kita punya iman. Dan juga senantiasa kita berzikir kepada Allah dalam amali kita, karena pada hakikatnya orang yang cerdas itu adalah yang senantiasa menjaga keimanannya dengan dia mengevaluasi dirinya sebatas mana dia telah mengumpulkan kebaikan-kebaikan dalam amaliyah dia, sehingga dia yakin untuk mendapatkan bekal hidup setelah matinya. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga jamaah pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallahu fatun qarib wa basyiris sabirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.